dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Sebagai penerapan aturan masa PPKM darurat, ibadah kali ini tidak dilakukan secara live streaming dari gereja, tetapi semua dilakukan di rumah masing-masing. Jemaat terkasih, sebelum ibadah kita mulai, perkenankanlah kami dari Majelis Gereja menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, berkaitan dengan penyediaan fasilitas Zoom meeting. Diberitahukan kepada seluruh kelompok PA, Majelis Bidang, dan Komisi di GKJ Wonocatur, dengan adanya PPKM darurat dan sebagai antisipasi kerumunan, maka Majelis Gereja menyediakan fasilitas Zoom meeting yang dapat dipergunakan untuk keperluan gerejawi seperti persekutuan doa, rapat, dan ibadah online. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu Saudara menghubungi Sekretariat Gereja atau Saudara Iwan Ananias. Yang kedua, berkaitan dengan atestasi. Majelis Gereja telah menyerahkan atestasi keluar ke GKJ Kebun Agung Minggir Sleman sesuai dengan permohonan dari keluarga Bapak Ibu Markorius, warga wilayah 4, dikarenakan keluarga yang bersangkutan pindah domisili. Untuk itu, marilah kita doakan semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai keluarga tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, mengenai pendampingan pastoral. Pendampingan pastoral bagi keluarga-keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri akan dilaksanakan oleh Majelis Bidang Pembinaan Warga Gereja bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Budi Raharjo. Berkaitan dengan ini, dimohon dukungan doa dari segenap warga gereja bagi keluarga-keluarga kita yang sedang melakukan isolasi mandiri ataupun sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan saat ini. Yang akan melayankan firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Penatua Yoel Anung. Marilah di masa pandemi ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan sedapat mungkin mengurangi mobilitas kita. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita bangkit berdiri sambil menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 405 bait yang pertama. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tuhan manggil kita masuk dalam ibadah ini. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
ada pada kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita perhatikan ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Inilah hukum kasih yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 33, bait pertama, Suaramu Kudengar. Bagi kita semua ada berita anugerah seperti terambil dari Yohanes 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan ucapan syukur kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Kesempatan bagi kita pagi ini, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta hikmat supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pagi ini. Mari berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan untuk belajar pagi ini. Roh Tuhan, memberikan kami hikmat supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini sesuai dengan yang disampaikan Sinode adalah Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Nah, bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, kemudian diteruskan ayat yang ke 53 sampai 56. Saya bacakan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah
ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56 demikian. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlarilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera untuk kita yang mendengarkan dan menyimpannya dalam hati dan melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara punya cerita masing-masing gitu ya. Tetapi saya bisa melihat atau kita bisa mengingat masa-masa kecil atau anak kecil. Jadi damai sejahtera itu tampaknya dirasakan oleh anak-anak kecil, balita gitu ya, di bawah 5 tahun. Mereka merasa damai kalau mereka dekat dengan orang tuanya. Mereka merasa tenang dan aman kalau dekat dengan orang tuanya gitu ya. Masih ingat mungkin waktu kecil Bapak Ibu pernah diajak jalan-jalan orang tua, misalnya ke mana, ke Gembira Loko atau kemana begitu ya. Ketika di daerah asing ketemu orang banyak, anak-anak ini tidak berani jauh-jauh. Begitu sedikit jauh, dia tolak-tolak cari orang tuanya di mana dan dia akan segera menghampiri orang tuanya. Dia merasa aman di tempat yang asing itu ketika dia bersama dengan orang tuanya. Demikian juga misalnya ketika mungkin hari sedang hujan lebat gitu ya, malam hari apalagi ada petir, nah, biasanya anak kecil takut dan yang dilakukan segera saja berlari dekat-dekat dengan orang tuanya gitu ya. Jadi ketika berada dekat dengan orang tuanya, dipeluk orang tuanya, mereka merasa aman dan mereka bisa mulai bermain kembali. Itu mungkin sedikit gambaran damai sejahtera. Sayangnya ceritanya anak kecil, harusnya kita ngalami saat ini ya. Ya, ada alasan mengapa anak kecil merasa damai ketika mereka dekat dengan orang tuanya. Pertama, karena mereka yakin orang tuanya itu mengasihi, pasti akan menolong. Ya. Orang tuanya itu baik kepadanya dan orang tuanya itu mampu. Jadi mereka tidak ada khawatir tentang akan menjadi lapar atau akan celaka begitu ya. Karena mereka yakin orang tuanya pasti akan melindungi. Orang tuanya mengasihi dia dan orang tuanya mampu. Anak kecil melihat orang tua itu super ya, Superman, bisa melakukan apapun, melindungi dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi kalau udah orang tua itu udah semua masalah bisa selesai gitu ya. Itu pemahaman anak kecil. Nah, sayang kemudian beranjak dewasa, anak kecil ini menjadi besar dan dia mulai merasionalkan segala sesuatu, mempertanyakan segala sesuatu ya, dan melihat banyak fakta. Kemudian dia mendapati orang tuanya ternyata tidak sehebat yang
dia sangka waktu masih kecil gitu ya. Tapi pelajaran bagi kita adalah ketika anak ini merasa orang tuanya begitu mengasihi, mau melindungi, dan mampu mengatasi segala banyak hal macam ancaman gitu ya, gangguan, maka dia akan merasa damai dengan orang tuanya. Nah, bagaimana nih dengan kita, dengan Bapak Surgawi kita? Kita akan belajar tentang rasa damai dengan Bapak Surgawi kita itu di dalam bacaan kita tadi. Jadi dikisahkan setelah murid-murid selesai diutus gitu ya, untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan kerajaan Allah, mereka datang kembali, berkumpul kembali, bercerita kepada Yesus pengalamannya gitu ya. Kemudian Yesus mengajak, oke, yuk kita ke tempat yang sepi, kita istirahat gitu ya, kita mengasingkan diri, karena mereka nggak bisa istirahat, banyak orang di sekitarnya, banyak gangguan, banyak pertanyaan, banyak permintaan begitu ya. Jadi mereka berencana, kemudian mereka mengasingkan diri, nyebrang, ambil perahu, mencari tempat yang sepi di seberang danau. Tetapi orang banyak tahu, jadi mau mengasingkan diri tapi gagal. Begitu orang banyak tahu, oh ini kira-kira mau ke seberang ya, mereka kemudian mengambil jalan memutar lewat darat, sudah langsung nunggu dan menuju ke tempat di mana kira-kira Yesus akan mendarat. Ya benar saja ya, begitu perahu Yesus dan murid-murid merapat, orang banyak ini sudah nunggu semua di sana. Dan bukannya kemudian marah dan kecewa ketika melihat hal ini, Yesus justru terenyuh ya, justru berbelas kasihan. Sebegitunya ya orang-orang banyak, mereka seperti kelaparan, membutuhkan segala sesuatu gitu ya. Mereka butuh dekat dengan Yesus, mereka butuh dengar, butuh hubungan dekat dengan Yesus. Dan dikatakan di sana di ayat yang ke 34 ya, 31 ya, 33. Jadi orang banyak itu ya seperti itu keadaannya. Mereka semua seperti menunggu-nunggu Yesus, mengikuti kemanapun gitu ya. Ya, dari sini kita mungkin sedikit merasa aneh ya, kenapa orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita selidiki sedikit latar belakangnya, orang-orang itu ya memang mereka lapar, dan ini adalah lapar rohani gitu ya. Selama ini ada bait Allah dan ada orang imam-imam, ada orang Farisi yang mengajar gitu ya. Tetapi setiap kali mereka datang ke bait Allah, setiap kali mereka beribadah, setiap kali mereka ingin berjumpa mendapatkan penguatan dari firman Tuhan, yang didapatkan justru tambahan-tambahan aturan yang dibuat orang-orang Farisi. Orang Farisi tidak cukup puas, tidak cukup merasa cukup dengan hukum Taurat, tetapi kemudian banyak mengeluarkan aturan-aturan keagamaan yang baru. Ya, jadi semakin banyak. Nah, yang dialami orang-orang waktu itu, orang-orang awam waktu itu, ketika mereka ingin datang ke bait Allah gitu ya, ke rumah Tuhan untuk mendapatkan kelegaan, mendapatkan firman yang menguatkan, justru mereka mendapatkan kesesakan karena banyak tuntutan-tuntutan yang berat diberikan oleh imam dan orang Farisi. Oleh sebab itu pernah Yesus mengatakan, datanglah padaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu gitu ya. Dan kuk yang dipasang Tuhan itu kuk yang ringan, tidak seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa mereka selalu mau ikut dan selalu mengikuti kemana Yesus pergi untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Karena apa yang disampaikan Tuhan itu memberikan makanan bagi jiwa mereka yang kering, yang merindukan Tuhan. Mereka merasa dipuaskan gitu ya. Jadi tidak ada masalah, mau nyebrang mereka ikuti ya. Mau ganti desa mereka ikuti. Karena mereka mendapatkan kebutuhan mereka. Tapi kalau kita lihat juga kemudian orang banyak ini bukan semata-mata lapar secara spiritual, rohani. Ini terlihat ketika kemudian di ayat yang ke 35b ya, mungkin hari sudah mulai sore, Yesus mengajar mereka. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia merasa kasihan, kemudian dia mengajar gitu ya, memberitakan kelegaan, damai firman Tuhan. Tetapi kemudian mungkin 2-3 jam berjalan, hari mulai sore, dan dikatakan di sana murid-muridnya punya ide pada Yesus.
supaya orang-orang ini disuruh pulang karena mereka tidak menyediakan makanan gitu ya. Ini di tepi pantai, ini tidak ada rencana datang ke sini, tidak ada seksi konsumsi di sini. Jadi Tuhan suruh pulang aja gitu, biar mereka cari makan sendiri gitu. Tapi dari akhir cerita kita tahu kemudian Yesus justru memberi mereka makan dengan cara mengucapkan berkat, memecah-mecah roti, 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga mereka semua dikenyangkan. Jadi secara spiritual kelaparan rohani dipuaskan dengan pengajaran Yesus. Secara fisik gitu ya, secara jasmani, lapar perut ini, lapar fisik benar yang dirasakan juga dipuaskan dengan makanan. Nah, ada satu lagi, apa yang dilakukan, apa yang terjadi oleh di antara orang-orang banyak ini. Kalau tadi kita memperhatikan ayat yang ke-55 dan 56, orang-orang ini ternyata banyak yang menderita sakit gitu ya, berbagai macam sakit penyakit. Nah, dikisahkan kemudian ketika mendengar Yesus ke suatu tempat, orang-orang di sekitar sana kemudian berbondong-bondong. Mereka membawa orang-orang yang sakit di atas tilam. Mereka datang pada Yesus dan minta boleh menjamah jubahnya. Karena begitu mereka menjamah jubahnya, mereka disembuhkan. Ya, jadi lapar rohani iya diberi kelegaan oleh Tuhan. Lapar fisik iya disediakan makanan yang mengenyangkan. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan, gitu ya. Jadi itu kalau kita melihat peristiwa tadi. Nah, coba kita fokus kemudian ke pribadi Yesus. Coba kita sedikit mengenal lagi seperti apakah pribadi Yesus. Ya, di ayat yang ke-34 tadi, begitu dia melihat orang banyak kondisinya seperti itu, dicatat di sini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang penuh belas kasihan, ayat yang ke-34. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Dia kemudian mengajar mereka dengan firman, sama ayat 34 bagian B. Kemudian dia memberi makan tadi ya, memberi makanan fisik, memberikan roti dan ikan. Ayat yang ke-41 dan bagian akhir tadi, Yesus memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Ya, jadi Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Dia memberikan makanan rohani, dia memberikan makanan jasmani, dia menyembuhkan sakit dan kelemahan mereka. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari bacaan kita? Apakah Yesus mengasihi orang-orang itu? Ya, tentu ya. Dicatat Yesus mengasihi mereka. Tapi sudah seperti yang disampaikan di depan tadi. Apakah Yesus peduli? Ya, Yesus juga peduli. Ketika melihat orang banyak, setelah merasa kasihan, tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia memberikan mereka kelegaan, memberikan mereka makanan dan kesembuhan. Apakah Yesus mampu memenuhi kebutuhan fisik berupa makanan? Ya, sudah kita baca tadi. Dia membuat roti menjadi banyak, cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Apakah Yesus menyembuhkan berbagai penyakit? Apakah dia mampu? Ya, kelemahan fisik, sakit penyakit bisa diatasi dan disembuhkan. Apakah Yesus memberi makanan rohani bagi orang yang kehausan, yang merindukan kehadiran Tuhan, merindukan persekutuan dengan Allah Bapa? Jawabnya, iya juga. Jadi bagaimana kebenaran ini kemudian menjadi relevan di dalam kehidupan kita? Dia mengasihi, iya, artinya dia mampu. Dia menunjukkan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Apakah dia hanya sekedar mau? Apakah dia mampu? Ternyata dia juga mampu. Kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, sakit penyakit disembuhkan. Nah, bagaimana kemudian kita belajar dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara? Fakta-fakta ya tadi yang coba kita selidiki, kemudian kita rangkum. Pribadi Tuhan Yesus itu yang seperti itu. Pribadi Yesus itu begitu care, dia penuh kasih, dia akan tergerak oleh belas kasihan begitu melihat orang terlantar gitu ya. Kondisi kita juga mungkin terlantar. Kemudian juga dia penuh kuasa. Dia memberi kebutuhan, memenuhi kebutuhan, dia menyediakan makanan, dia memberikan kesembuhan gitu ya.
Pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kita bisa bersandar dan merasa aman, tenang, dan dilindungi kalau kita dekat dengan kaki Yesus, kalau kita dekat dengan hadirat Tuhan Yesus? Nah, tentu ini jawaban di kita masing-masing, ya, saya dan Anda. Apakah saya bisa merasa tenang seperti anak kecil ketika dia dekat dengan orang tuanya? Dia merasa damai dan tenang karena dia yakin orang tuanya mengasihi dia. Orang tuanya juga mampu, Superman, mampu melakukan segala sesuatu untuk dia. Sama demikian juga Allah dalam pribadi Yesus yang kita pelajari pagi ini. Ya. Jadi apakah kita akan diam, kita akan mendekat dan kita mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan kesembuhan? Apa kita bisa mengharapkan itu dari Allah? Mari kita bawa renungan ini. Saya tidak akan menjawab tentunya, ya, karena ini akan berbicara untuk masing-masing kita, saya dan Anda. Jadi apakah sesuai tema tadi, Yesus Kristus damai sejahtera kita? Bisakah kita mendapatkan damai sejahtera? Apakah kehidupan kita sudah di dalam kuasa Tuhan, merasakan kasih, merasakan perhatian dan belas kasihan Dia? Apakah kita sudah mengalami berkat-berkat kesembuhan, kepenuhan dari Dia? Jawaban itu mari kita renungkan, dan itulah jawaban bagi masing-masing kita. Apakah saat ini Yesus menjadi sumber damai sejahtera kita? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami Tuhan dengan kebenaran yang boleh kami dengar, bahwa Engkau pribadi yang ternyata penuh perhatian, penuh kasih, mau melakukan banyak hal kebaikan bagi kami yang sedang membutuhkan. Engkau juga Tuhan yang kuasa, yang punya kemampuan melakukan segala sesuatu. Engkau mencukupi kebutuhan kami ketika kami lapar, ketika kami kekeringan secara rohani, atau ketika kami di dalam masa-masa sakit, penyakit. Tuhan tolong, dan biarlah Tuhan kami mencicipi, kami merasakan dan menikmati damai sejahtera Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Di surga kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar, kami pelajari pada saat ini. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan boleh bertumbuh di dalamnya. Kami saat ini juga Tuhan, di dalam kesempatan yang indah, kami boleh membawa persembahan. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, terima kasih untuk makanan yang boleh tersedia bagi kami. Demikian juga kesempatan kami untuk bersekolah, kesempatan kami untuk berelasi. Semua pemeliharaan yang kami rasakan dari Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih untuk hal itu. Dan saat ini kami bawa persembahan kami Tuhan, walaupun yang kami kumpulkan kecil dan kotor, biarlah Tuhan boleh menyucikan dan menerima. Tuhan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap yang kami kerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Wonosator ini. Dan saat ini juga kami membawa bangsa kami bersekutu bersehati Tuhan untuk berdoa bagi keadaan negara kami yang saat ini tengah dilanda COVID-19. Sungguh Tuhan, keadaan yang berat, begitu banyak masyarakat yang menderita dan menjadi korban. Dan oleh sebab itu kami bersama-sama bersehati, Engkau yang menolong kami, baik kami seluruh warga negara Indonesia saat ini, khususnya juga jemaat, rekan-rekan kami di sekitar kami yang saat ini menderita. Biarlah Allah yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Engkau juga melindungi dan memampukan Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan yang ada, setiap program kesehatan, setiap obat-obatan yang diupayakan dan diusahakan. Tuhan berkati. Kami membawa pemimpin negara kami, biarlah Tuhan pakai dengan hikmat Tuhan supaya kami boleh mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan, walaupun saat ini kami di saat yang sama merasakan berbagai hal yang sungguh memprihatinkan.
Kami juga akan berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Baiklah kami demikian akan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersyukur dengan segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nikmati damai sejahtera Tuhan. Nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapnya wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yesus menginginkan